mobilnya Vios generasi pertama tahun 2004. Nah sekarang begini Bang, saya sebelum melanjut ke pekerjaan itu sebelumnya kita mengambil histori dulu Bang. Histori sebelumnya Abang mendapatkan mobil ini, kemudian masuknya kemana, kemudian dari bengkel ke bengkel bagaimana histori. Coba terlebih dulu coba Abang kasih tahu ke saya dulu Bang. Ya, kita kurang lebih 3 bulan yang lalu kita lihat iklan di marketplace juga, yang menurut kita kira-kira dengan tahun yang segitu Viosnya, dengan harga yang segitu ya, Vios rasa-rasanya cocok. Jadi pas kita cek lokasi ya. Mobil ini memang ya kita yang nggak ngerti mesin ya, Vios yang nggak ngerti mesin, pas kita cek lokasi kebetulan kita juga bawa mekanik juga. Cuma kan yang kita periksa itu kan nggak secara detail. Paling yang kelihatan aja minusnya cuma cat ya. Paling yang nggak salah itu yang bagian atap sama kap mesin. Jadi perkiraan kita harganya sih memang agak di bawah standar ya, karena ada minusnya. Terus kita kali-kalikan, kita hitung-hitungan, paling ya dengan harga yang standar, harga pasaran, kita dapat mobil segitu. Dengan kondisi kita udah punya mobil, udah kondisi catnya bagus, karena kita perbaiki, kita cat ulang. Jadi dari tempat kita beli, kita masuk ke bengkel. Itu tempatnya di Rumbai ya. Di Rumbai ya Bang. Di Rumbai. Ya, cuma itu aja saya yang bawa mobilnya. Berarti dari Rumbai Bang, mobil bermasalah bawa ke Kota Pekanbaru. Sampai di Pekanbaru, Abang masukkan ke bengkel inisial A, konvensional ya Bang ya. Setelah dari bengkel konvensional, Abang bawa lagi kemana Bang? Kita balik lagi ke rumah. Kita bawa lagi ke rumah. Jadi kita mikir-mikir, ini mobil kita belum pernah make, belum pernah ini kan. Jadi dengan dia vonis dengan harga sekian, menurut kita sih itu terlalu tinggi dengan kondisi barang yang rusak cuma ini kan. Jadi setelah hal ini kita juga nggak ada solusi lain, kita bawa lagi ke sana. Akhirnya tambah lebih parah, lebih berat. Sempat nggak Abang bawa ke ke dealer bersangkutan dari mobil ini Bang? Bawa dari bengkel umum, bawa ke dealer brand mobil ini Bang? Pernah nggak dibawa mobil ini ke dealer bersangkutan atau dealer inisial kendaraan atau unit ini Vios ya? Hasilnya bagaimana Bang? Pernah Bang bawa nggak? Pernah kita bawa ke dealernya, udah 2 kali malah bolak-balik. Tapi dengan yang nggak lah menurut kita, dananya, biayanya memang terlalu ini. Jadi kita bawa ke bengkel luar. Kalau dibilang sih bukan bengkel pinggir jalan ya, lah lumayan besar sih bengkelnya. Setelah 2 hari 3 hari nggak ada kemajuan dan yang namanya rusaknya nggak ketemu, apanya nggak ketemu. Yaudah, jadi kita udah hari ketiga nih. Hari ketiga kita coba buka di marketplace, ya ketemu nomor apa? Jadi langsung kita hubungin tadi. Jadi sorry Bang, analisa bengkel umum apa Bang kemarin sebelum mobil ini sampai ke sini? Ke dealer Bang, ke dealer dulu Bang. Kan Abang udah masuk mobil konvensional tuh, mobil konvensional Bang. Analisanya apa Bang? Analisa memang kelistrikan. Iya, itu koil 4-4-nya divonis itu nggak layak lagi. Harus diganti, busi 4-4-nya harus diganti. Cuci injektor ya semuanya sekarang sepaket. Begini Bang, saya ngambil analisa aja tuh Bang. Saya belum melihat mobil Abang itu sama sekali seperti apa dari fisiknya. Ini hanya simulasi berdasarkan pengalaman.
untuk Vios Limo generasi pertama, mobil abang ini tahun 2004 bang ya. Ya. Ini bang, sekarang 2021, tahun 2021-2004 itu lebih kurang 17 tahun bang. Benar. Kalau untuk Vios Limo itu historinya kan taksi bang, mantan taksi ya. Iya benar. Kalau mantan taksi bang itu histori perjalanannya tiap hari kan jalan. Mobil capek kata orang. Nah, satu bang, yang kedua pemakaiannya mungkin orang itu kan kejar waktu bang, kejar tayang, tidak memikirkan nanti resiko, karena sifatnya namanya mobil taksi itu 5 tahun sekali wajib dilelang. Jadi abang kalau diambil dari generasinya sekarang 2004-2016 berarti sudah melewati 3 generasi, artinya sepanjang 3 generasi ini untuk taksi itu sudah menggunakan 3 pengeluaran mobil. Artinya untuk di mobil Vios kami berpengalaman, jangan sekali-sekali memvonis tanpa memberi penjelasan dengan yang jelas. Karena gini bang, untuk Vios generasi pertama di tahun 2004 itu yang wajib kita pahami satu, wiring. Yang kedua baru kita memponis ke modul, yang ketiga baru ke ECU. Jadi ECU ini begini bang, ECU ini mengontrol sistem yang ada di mesin. Itu pertama bang. Yang kedua yang mensuplai pengapian untuk ke ECU, baik itu ke injektor, baik itu ke sensor, baik itu ke coil, baik itu ke throttle body, baik itu ke sensor TKP, ke MP, segala macam. Jadi begini, sebelum kita memponis ECU, pengalaman yang sudah yang patut kita contoh, baik itu generasi berikutnya bang, baik itu rekanan abang ya, itu selesaikanlah wiringnya terlebih dahulu. Karena begini bang, pada umumnya untuk generasi pertama Vios itu wiring yang ada di bawah kap mesin itu kan ada tutup intake yang berlogo Toyota itu bang. Iya. Kan tertutup, kemudian di bawahnya kan ada injektor sama coil. Benar. Itu asli. Kalau 2004 generasi pertama itu kabelnya sudah patah-patah bang, patah, korosi, kemudian soket, dudukan soket yang jantannya itu sudah keropos, sudah pasti bang, suatu kelalaian. Jadi kami menganalisa, memang begini bang, anggaplah abang ngambil histori, dari hasil scannernya begini, kami sudah bisa terima. Tapi sebelum kami langkahnya ke situ, bengkel kelistrikan ini sistemnya, regenerasinya tetap dari awal. Kami mengutamakan wiring terlebih dahulu. Karena gini bang, di YouTube, kami punya channel YouTube ini bang, kami memberi contoh pandangan kepada orang-orang yang bisa menonton video kami, agar nantinya yang punya mobil Vios generasi pertama, baik itu generasi kedua, dengan pengalaman yang abang sampaikan ke saya yang saya jawab, itu bisa diambil nilai positifnya, agar jangan buru-buru untuk memponis kerusakan. Jadi untuk di mobil bang, kalau kita ambil dari polanya, ini mobil, kemudian ada di situ BCM-nya, ada ECU. Kemudian untuk pengapian yang mendistribusikan sistem, baik itu ECU, injektor, coil atau segala macam, agar mobil ini bekerja dengan benar, itu yang mendistribusikan itu BCM. BCM ini harus kita kendalikan terlebih dahulu. Kenapa saya terangkan lebih lengkap ini bang? Karena nggak perlu saya terangkan ini bang. Ya sebelumnya kan sudah memponis, dibawa ke bengkel umum, diponisnya ECU. Bawa ke dealer, diponisnya ECU. Kemudian dealernya minta ganti kabel keseluruhan. Kalau kami kelistrikan bang, kabel itu bang, itu yang wajib diganti di bagian daerah area yang panas. Kalau bagian daerah area yang tidak panas, kabel harus dibantu. Karena begini bang, kabel asal bawa mobil itu udah habis mobilnya, kabel itu masih di rumah bapak. Nah, asli lembaga, tidak perlu ganti kabel. Tertinggal lagi kabelnya putus atau hancur,
Tuh satu bang. Ini saya sekira memberi contoh, ini berbagi pengalaman karena saya sebelumnya sudah mengerjakan bios Limo ini beberapa kali. Itu yang kami utamakan terlebih dahulu itu di wiring. Mulai dari wiring yang berurusan dengan injektor, pengapian, kayak sensor, baik itu ke edel, sepertinya dari histori yang tadi kata abang, mobil itu kan digas susah hidup bisa, tapi digas nggak bisa. Artinya itu ada edel atau throttle body. Karena yang untuk generasi pertama itu 2004 masih sistem tali, belum pakai wiring. Walaupun itu ada tali, itu ada lagi sensor namanya bang, sensor idle up. Sensor idle up untuk membuka katup gas. Itu dikontrol dari ECU. Dikontrol dari ECU yang mempekerjakan untuk buka katup gas. Satu. Yang kedua, injektor. Injektor itu bang, itu minyaknya itu dikontrol sama ECU, coil dikontrol sama ECU. Memang ECU yang mempekerjakan semua di perintah. Tapi yang mendistribusikan ECU bisa bekerja itu dari BCM. Analisanya untuk 2004 Vios, khusus Vios generasi pertama itu kabel wiring yang ada di bawah tutup intake itu rata-rata rapuh. Itu wajib kita kendalikan, normalkan. Jika sudah diperbaiki, bang, hanya akan mengurus apakah benar. Karena situ ada beberapa kabel itu bang, ada kabel ground, ada kabel D-nya, B-nya, ada sinyalnya, itu tidak boleh terbalik bang. Semuanya dikontrol sama ECU dan didistribusikan oleh DCN. Jadi saya tidak panjang lebar bang. Jadi begini bang, karena abang datang ke sini ke saya, ini dibincang-bincang santai ini bang. Kami sengaja membaca histori sebelumnya. Sekarang mobil sudah sampai, memang saya belum melihat nih bang. Tapi pengalaman yang sudah biasanya di wiring bang, jarang terjadi di ECU. Tapi namun bang, pertama tangan nakal, yang kedua salah sistem, yang ketiga salah kerja, yang keempat kelalaian. Mekanik partikelnya bang, saya sendiri pun merasakan bang. Dengan kelalaian satu aja bang, kabel aja jumpa ke ground, ECU itu mengeluarkan sinyal yang lebih kecil, dapat tegangan lebih besar, udah terpaksa bang. Bisa fatal ya? Bisa fatal. Jadi begini bang, saya bukan mengasumsi, oh saya ini memastikan bukan ECU. Sebaiknya jangan diponis ECU terlebih dahulu, kendalikan dulu wiringnya karena dengan usia kendaraan. Pertama, yang kedua, yang mendistribusikan tegangan itu baik itu ke ECU, baik itu ke BCM, baik itu ke modul, baik itu ke injektor, segala macam, baik itu coil, itu manfaat pertegangan itu dari BCM terlebih dahulu. Jadi ECU itu hanya sebagai kontrol atau driver untuk membangkitkan kapan ECU itu bekerja. Setelah ECU itu bekerja, dia akan memerintah kepada sensor-sensor yang ada di mobil, kemudian mobil itu bisa bekerja dengan benar. Jadi jangan saya sekali memponis. Jika itu terjadi kerusakan balik itu suatu bang, itu soal hal yang biasa. Contohnya ini kan ECU ini saya lagi perbaiki ECU ini kan banyak ECU di media lain bang. Ini di ECU ini bang, dia berbentuk elektronik, komponen elektronik. Nah ini di ECU ini bang mendistribusikan itu ada yang ke sensor, ada yang kemana-mana yang dibutuhkan di mobil. Kemudian di sini ada EEPROM, ini ada EEPROM. Ini untuk mengcopy paste kapan dilaksanakan tugas untuk mobil ini bekerja dengan benar, atau kapan nanti mobil ini ada laporan buruk atau trouble, dia akan mengcopy di sini di EEPROM-nya. Di prosesor ini hanya memberi tugas dan mengontrol ke yang lain-lain. Nah, drivernya baru membagi tugas ke masing-masing baik itu sensor atau yang lain-lain. Jadi memang untuk isi ini stabilitasnya biasa-biasa saja, dan fungsinya sangat banyak. Jadi saya tidak membahas terlalu panjang karena ini menyangkut kan biasalah kita bincang laporan dari abang saya masalah trouble mobilnya. Karena mobil ini kan historinya sampai sini sudah melewati beberapa bengkel. Tapi namun saya kok tidak bisa memponis mobil ini langsung saya kerjakan ganti ini berdasarkan kode data trouble yang ada. Kami tidak bisa bang. Kami bisa mengambil catatan penting untuk abang bang.
Setelah wiring yang ada di bawah intake, itu dari throttle-nya, baik ke injektornya, baik ke coilnya sudah sempurna, kami dudukkan dengan benar, kami baru bisa mengambil kode data throttle. Nanti aktual kami tetap di kode DTC. Apabila nanti data throttle-nya menunjukkan ke coil, ya kami perbaiki coilnya. Kalau injektornya injektornya. Setelah injektornya bagus, coilnya bagus, kembali ke belakang. Reaktornya dari mana? Ya dari ECU. Kita cek. Kalau ECU-nya kita perbaiki, masalahnya tidak perbaiki, Pak. Tidak ada main ganti. Katakan, Bang, kami ini bukan perbaikan ini, Bang. Tidak ada main ganti itu perbaikan. Ya, kalau gantinya ke dealer, Bang. Uangnya besar, PPN-nya, PPH-nya. Kalau kami kelistrikan ini, Bang, masih banyak, masih bisa tawar-menawar, masih bisa nego masyarakat, Bang. Jadi kami bisa mengukurkan tahun seseorang itu, Bang. Jadi kami mengambil itu bukan dari mana. Dilihat histori kerja, ya kalau ringan punya abang tapi dibantukan dengan biaya ringan. Kalau berat ya terpaksa kita terbuka. Sepanjang kami bekerja, Bang, jadi trouble yang berbeda, kami telepon, Bang, ini mobilnya begini, Bang, terjadi masalah, ini kerusakan yang di luar dugaan. Kami lapor, gimana, bisa nggak langkah perbaikannya? Mungkin nggak bisa lagi, Bang, ini contoh nih, Bang, ya, kita ganti ACC harga, apa? Kita lanjut, kami nggak bisa, Bang. Tuh, yang kedua, yang pertamanya kan sudah kami sudah kami terjemahkan dari awal, hindari penggantian, lakukan perbaikan. Jadi baru kesimpulan terakhirnya, Bang, setelah kami kerjakan dasar-dasar yang berat seperti wiring, baru kami melangkah ke perangkat keras yang lainnya, Bang, seperti rotor, sensor, cek satu-satu. Kemudian kalau untuk untuk tune up, biasanya, Bang, di mana-mana itu orang sama, Bang. Tune up itu, Bang, artinya begini, Bang. Tune up itu ada tune up ringan, ada tune up berat. Kalau tune up ringan itu bersih-bersih, Bang, bersih busi, coil, ya maaf, Bang, bersih-bersih cuci busi, cuci injektor, kemudian throttle body kan ada, Bang, nanti kita tuang, itu ada kotoran yang ke mesin, itu wajib kita bersihkan. Atau sensor edelnya bermasalah, atau gas buangnya terlalu tinggi, kita cuci. Itu namanya, Bang, untuk tune up ringan. Nah, kalau tune up berat itu kita bisa angkat separuh, mungkin ada sealnya yang bocor atau yang keras atau packing yang udah termasuk tune up. Jadi kita belum sampai ke situ, tapi cuma saya memberi narasi, ya, Bang, ya, untuk bisa dipedomani. Untuk pengguna pios jangan terlalu rusuh, Bang. Karena begini, Bang, untuk di pios itu pios limo sama pios ori mesin sama, hanya beda fitur. Kenapa dibuat limo itu sengaja dipesan, tolong kurangi fitur, mobil ini saya mau kami pakai untuk armada taksi. Itu saja, Bang, bahasanya. Mau beli pios limo 2005, beli pios asli 2005, sama. Hanya beda nanti di window atau central alarm nggak ada, kemudian fitur-fitur seperti kayak mirrornya nggak ada, kosong. Ya, itulah, Bang. Atau kadang-kadang di bumper atau di body kit, kesempurnaan tambahan. Ibaratnya kalau bahasa kesehatannya aksesoris, Bang. Itu perbedaan limo dengan pios. Ya, biasanya kan ada macam juga, ada berbagai macam, Bang. Ada E, ada G. Jadi ini, Bang, itu perbedaannya hanya di tipe saja, Bang. Jadi ukurannya, kalau pios pemakaiannya pribadi, kalau limo itu pemakaian untuk komersil. Kalau pemakaian komersil, Bang, 1 kali 24 jam putar terus. Sekian kali per tahun kali sekian. Berapa umurnya? Panasnya berapa? Kontaknya berapa? Sudah diukur, Bang. Setelah ada gejala, dipaksa, efeknya kemana, Bang? Ya, drivernya dari mana? Lagi, Bang, kalau di usia 16 tahun analisanya elektronik, Bang.
komponen elektronik ini bang umurnya kalau udah belasan tahun itu, kalau udah suatu kerusakan itu suatu hal yang wajar bang. Kita komponen jangan rusak, jangan sampai rusak kan? Itu pun kalau rusak saya perbaiki bang, jangan sampai diganti bang. Jadi maksimalkan yang ada ya? Maksimalkan yang ada. Kemarin ada histori satu bang dari Duri, bukan dari Duri, dari Perawang. Mobil Toyota Innova ini beralih dari cinta sedikit nih bang. Iya, biar si penuntut kita ini bisa mendengar, bisa mengambil nilai positifnya. Bawa ke dealer, bawa ke bengkel, bawa ke aksesoris, ponis ganti, tidak bisa diperbaiki. Saya bilang sama pemilik, asal mau menunggu, tidak buru-buru, ikutin pola kerja kami tidak mengganti yang asli, tetap mempertahankan yang asli, bekerja normal dan garansi. Akhirnya masuk pagi, keluar jam 5 lewat. Kembali jam 5 lewat kan? Jam 5 lewat, keluar sampai sekarang normal. Tanpa mengganti suku cadang asli. Kalau kami ikuti cara penggantiannya mau nanti berat. Banyak langkah-langkah mau diganti di mobil itu banyak triknya, apalagi model sistem sekarang. Kalau saya terjemahkan untuk awam banyak yang nggak paham. Ada namanya BCM, ada namanya PCM, ada controller issue, ada issue Indo, ada master pro window, ada master control, ada kontrol macam-macam lah. Ada apalagi yang model sekarang itu udah dibuat sejenis masing-masing tugas dikasih isu, masing-masing tugas dikasih isu. Ini contohnya di depan saya ini yang ini Honda nih bang, ceritanya dari Toyota sampai ke Honda nih bang. Di Honda nih bang, ini electric parking brake ini bang, kalau mobil lama kita pakai rem tangan namanya bang, tarik truk rem tangan. Kalau untuk di Honda ini electric parking brake bang. Electric parking brake ini berfungsi untuk rem tangan belakang, rem tangan. Ada juga yang di pengereman di kaki, ada juga di tangan. Tapi istilah untuk rem tangan bang, itu dikontrol oleh issue. Udah makin canggih Honda. Canggih. Bukan Honda bang, Toyota pun udah gitu bang, udah pakai electric parking bang. Toyota pun sudah. Jadi bang kalau yang model lama tali pakai tali kan bunyi bang. Seperti Fiat Lino kan masih tali, ditarik, masih jadul, bunyi jadul. Nah kalau sekarang apa nih? Untuk rem belakang satu issue, ada tulisan ada issue, Dia mengontrol untuk kapan rem itu bekerja, rem parkir bekerja, kapan rem itu tidak bekerja, kontrol semuanya. Nah itulah makin lama makin canggih, disempurnakan semaksimalnya. Kalau yang lama masih jadul, tapi biaya perbaikan lebih murah. Kalau kita ikutin dengan sistem sekarang, bang, pakai mobil lama, dulu berotot muka setir nih, bang. Sekarang tinggal gini-gini aja, bang, lebih enteng kan? Iya. Nah, itulah jadi bang, kalau bercerita kita melebar, bang, sana kemari, kita harus menyesuaikan perkembangan zaman. Jadi sekarang mobil abang sudah sampai di sini, kami bakal lakukan pengecekan langsung ke mobilnya. Kemudian untuk bincang-bincang santai, abang memberikan keluhan ke saya sudah berbagi juga bang. Pertama untuk abang, yang kedua untuk si penonton, agar bisa mengambil nilai positifnya bang. Untuk pertama kali buka, kami komitmen kami bang, satu melayani, yang kedua usahakan lakukan perbaikan semaksimal, yang ketiga garansi kerja, yang keempat udah pasti harganya berbeda dengan dealer bang, karena kami jauhkan penggantian, bukan perbaikan. Jadi kami ngambil harga jasa perbaikan. Tuh. Yang berikutnya bang, kalau untuk moto kami di sini bang, kami memperbaiki mobil itu bang, kami berangkat dari mesin, wiring, software, hardware,
analisis, kemudian kami khusus dari elektronik mobil. Jadi ini pengalaman yang sangat berharga untuk kita dengan apa yang disampaikan Abang tadi, yang memang ahlinya ya, yang lebih mengerti. Jadi sharing dari beliau tuh semoga untuk kita semuanya pemilik mobil atau yang berencana punya mobil lebih teliti lagi, yang apanya soal kerusakan ya jangan asal pilih, jangan pilih orang yang coba-coba. Nah, kita serahkan sama ahlinya. Dan setelah saya coba ini coba itu dengan dealer ini, bengkel ini, dan ternyata disinilah pakar otomotifnya. Oke, sahabat otomotif, jangan lupa like, subscribe, and share video ini dari channel YouTube Bengkel Kelistrikan Mobil dari Pekanbaru. Nah,